Rasul. Kenapa bahasanya seperti itu? Dia ini seorang penyair terlebih dahulu, baru cinta kepada Nabi. Imam Muhammad Al-Busiri itu. Jadi karena itu kemudian menjadi jelas karyanya itu menjadi sangat kredibel. Bayangkan 160 bait dari awal sampai akhir bait, dan itu terjaga loh ya. Rimanya terjaga. Pasti akhirnya me semua, me semua. Kenapa kok akhirnya me? Itu menunjukkan me itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Me semua, dan semua timbangannya itu sama. Arut qawafinya itu sama. Sekarang ya, penyair-penyair sekarang bikin satu saja sudah kesulitan loh. Ini 160 loh ya. Satu saja kesulitan. Saya misalnya mau bikin puisi bahasa Indonesia, mencoba untuk disamakan rimanya. Rimanya bisa sama, tapi panjang pendeknya kalimat tidak sama. Oke. Waltuf bi abdika fid daraini innalahu sabran man tatadul ahwalin yazimi. Wa'dhan li suhbi salatin minka daimatin wa'dhan, dan berilah izin engkau li suhbi salatin bagi mendung solawat minka darimu daimatin yang abadi ala nabi atas kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimunhalin dengan sangat deras wa munsajimi dan mengalir. Jadi ini karena seorang penyair maka bahasanya sangat puitik. Ya Allah, tolong jadikanlah mendung solawat yang abadi itu senantiasa deras mengalir kepada kanjeng Rasul. Kenapa bahasanya seperti itu? Dia ini seorang penyair terlebih dahulu, baru cinta kepada Nabi. Imam Muhammad Al-Busiri itu. Jadi karena itu kemudian menjadi jelas karyanya itu menjadi sangat kredibel. Bayangkan 160 bait dari awal sampai akhir bait, dan itu terjaga loh ya. Rimanya terjaga. Pasti akhirnya me semua, me semua. Kenapa kok akhirnya me? Itu menunjukkan me itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Me semua, dan semua timbangannya itu sama. Arut qawafinya itu sama. Sekarang ya, penyair-penyair sekarang bikin satu saja sudah kesulitan loh. Ini 160 loh ya. Satu saja kesulitan. Saya misalnya mau bikin puisi bahasa Indonesia, mencoba untuk disamakan rimanya. Rimanya bisa sama, tapi panjang pendeknya kalimat tidak sama. Itu kan berarti apa? Betapa tidak mudah menciptakan kalimat puitik, itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi karena itu kemudian para penyair Indonesia itu memilih adanya penyair yang bebas, puisi yang bebas yang ditulis. Artinya tidak usah tergantung kepada adanya timbangan-timbangan kalimat itu, tidak tergantung ke sana. Wal ali wassabi thumma tabi'ina lahum, wal ali juga tolong ya Allah sampaikanlah mendung rahmatmu itu kepada keluarga kanjeng Rasul, wassahabi dan sahabat kanjeng Rasul, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti kanjeng Rasul, mengikuti para sahabat, mengikuti semuanya itu. Mungkin juga semoga termasuk kita. Ahlu tuqa, orang-orang yang ahli di bidang ketakwaan, wan nuqa dan kesucian, wal hilmi dan kesantunan, wal karami dan derma. Jadi kita juga mohon sholawat itu di samping tercurah kepada kanjeng Rasul, juga kepada para keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada istri-istri beliau, juga kepada para sahabat beliau, juga kepada siapapun yang mencintai beliau sampai di hari kiamat kelak. Kita doakan semua itu. Jadi insya Allah juga doa ini termasuk apa? Doa kita untuk diri kita. Kenapa? Karena kita seberapapun besarnya sudah kadung berkhidmat dan mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maronahat selama telah menggoyang-goyang azabatil bani kepada ranting-ranting pohon ban, rihu soba apa angin timur. Angin timur ini merupakan angin yang kalau menyentuh diri kita, kita akan merasakan damai. Jadi ada
4 macam angin ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khalikan itu ya. Jadi angin timur, angin utara, angin selatan, dan angin barat. Nah, angin timur inilah yang sesungguhnya lembut dan bisa menghibur diri kita. Yang kalau kena diri kita itu kita akan merasakan nyaman luar biasa. Sementara angin utara itu menghimpun adanya hujan. Bagi adanya musim hujan di negeri-negeri tertentu di dunia ini. Angin barat itu angin malapetaka itu. Angin malapetaka. Jadi angin dari timur inilah yang berkabar gembira kepada diri kita. Dan berkabar gembira itu bisa konteksnya dari luar dunia ini. Dari mana? Dari surga. Jadi angin di dunia ini bisa berasal usul dari surga kalau angin itu berhembus dari arah timur. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khalikan kalau di arah timur. Oke. Wa adrabal 'isa hadil 'isi bin naghami, dan membuat senang al-'isa kepada unta hadil 'isi, siapa penggembala unta, bin naghami dengan adanya langgam-langgam itu. Jadi orang yang membawa untanya ke padang pasir di sore hari ketika mau pulang itu pulang dengan langgam-langgam dari penggembala unta itu. Dan unta itu tahu kemana dia akan pulang. Jadi betapa enaknya, betapa nikmatnya. Kenapa? Karena unta-unta itu sudah rela diasuh oleh sang penggembala. Dan sudah ada hubungan basa batin antara penggembala dengan unta itu. Sehingga unta itu mengerti isyarat-isyarat yang disampaikan oleh sang penggembala tadi. Oke, saya kira ini yang terakhir. Kajian kitab Burdah Diri Kita ini. Moga-moga pada malam Kamis yang akan datang, kita akan mengkaji kitab baru, yaitu Risalatul Anwar. Risalah tentang cahaya-cahaya karya karya Muhyiddin Ibnu Arabi. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.